Bayangkan, ada sebuah sistem pertahanan udara paling terkenal di dunia. Kayak sebuah keajaiban teknologi modern yang selama lebih dari 2 dekade tuh selalu dianggap sebagai payung pelindung yang nggak bisa ditembus. Hmm, Sistem yang memang dirancang buat nangkis ribuan ancaman dari langit secara otomatis, ya kan? Tapi terus, dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, payung itu dia nggak hancur berantakan, nggak dibongkar juga, tapi tiba-tiba aja buta. benar-benar buta total. Iya, nggak bisa lihat ancaman yang datang sama sekali. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Buat Anda yang selalu haus akan wawasan baru, yang pengen lihat jauh melampaui tajuk berita utama, hari ini kita bakal ngebedah sebuah transkrip dari analis keamanan nasional veteran, ini dari kanal YouTube US Lawrence Analysis. Dan sumber kita ini bukan sekedar pengamat biasa ya. Beliau ini veteran dengan pengalaman 30 tahun lebih di pemerintahan Amerika Serikat. Jadi ini orang yang memang terbiasa baca asesmen kerusakan intelligence, yang laporannya tuh nggak pernah sampai ke media massa. Beliau menghabiskan karirnya di ruangan-ruangan di mana skenario terburuk itu dibedah secara dingin oleh para jenderal. Wow, oke. Jadi, misi kita di sesi ini tuh untuk membongkar gimana caranya 8 stasiun radar Israel dilumpuhkan secara simultan dan kenapa ini bukan sekedar kemunduran militer biasa. Betul, ini pergeseran strategis global. Nah, tapi sebelum kita mulai, karena materi ini bermuatan geopolitik yang sangat sensitif, kita harus tegasin satu hal dulu ke Anda semua. Diskusi ini berdiri di posisi netral absolut. Harus itu. Iya, tujuannya bukan buat memihak atau membenarkan narasi pihak manapun. Kita murni cuma melaporkan dan menganalisis fakta taktis serta argumen yang dipaparkan dalam sumber aslinya. Nggak lebih, nggak kurang. Sepakat. Kita pakai lensa analitis aja untuk lihat hardware-nya, strateginya, dan tentu aja dampak sistemiknya. Oke, mari kita bedah ini. Di awal presentasi sumber kita, ada satu klaim yang bikin saya langsung berhenti baca. Dia bersikeras banget bilang kalau sistem Iron Dome itu nggak hancur, tapi dibutakan. Maksudnya, buat orang awam kayak saya, kalau ada rudal meledak di fasilitas militer, ya fasilitas itu hancur dong. Apa bedanya? Bedanya, itu ada di arsitektur sistemnya sendiri. Gini, Iron Dome itu kan sebuah sistem ya. Peluncurnya, tabung-tabungnya, bahkan interseptor yang ada di dalamnya, itu tuh masih utuh, terisi penuh. Sistem kontrol pusatnya juga masih nyala. Tapi masalahnya radar itu kan matanya. 8 stasiun radar yang kita omongin ini tersebar di posisi strategis. Ada yang di utara ngadep Lebanon, terus di timur ngadep lembah Yordan, sama di pesisir. Terus kalau radarnya hilang? Ya, tanpa radar peringatan dini ini, komputer pusatnya nggak punya data sama sekali. Mereka jadi nggak tahu ancaman apa yang datang, arahnya dari mana, kecepatannya berapa. Ah, ngerti. Ini kayak, analoginya kayak petinju juara dunia kelas berat. Gimana tuh? Ya bayangin ototnya masih kuat, tenaganya penuh, refleksnya ada. Tapi tiba-tiba saraf optiknya dipotong. Dia memang masih bisa mukul keras, tapi karena dia nggak bisa lihat lawannya di mana, pukulannya cuma mukul angin aja. Itu analogi yang pas banget. Sumber kita juga pakai istilah yang mirip, kayak ahli bedah yang motong saraf optik. Rudal canggih yang harganya mahal itu tiba-tiba cuma jadi tabung baja di tengah gurun. Mereka nunggu instruksi peluncuran dari komputer yang matanya udah ditutup rapat. Wah, dan ini yang menjelaskan kenapa Tel Aviv langsung memberlakukan lockdown ya setelah kejadian itu. Awalnya saya pikir itu murni politis aja buat tenangin warga. Oh, sama sekali bukan politis. Itu murni konsekuensi operasional. Maksudnya? Gini, selama bertahun-tahun, warga di sana kan hidup di bawah perlindungan sensor yang super responsif. Kalau ada ancaman, radar bisa ngitung lintasan proyektil itu cuma dalam hitungan detik. Oh, yang bikin sirenenya nyala cuma di blok tertentu aja itu ya? Persis, jadi warga dapat peringatan yang spesifik banget. Nah, pas jaringan sensor ini hilang, otoritas jadi nggak bisa ngasih peringatan dini lagi. Mereka baru tahu ada rudal jatuh pas rudalnya udah mau nyentuh tanah. Gila. Iya, jadi satu-satunya postur pertahanan sipil yang masuk akal pas Anda kehilangan mata, kayak gitu, yang memaksa seluruh populasi buat terus bersembunyi di bunker. Lockdown terus-terusan. Tapi tunggu dulu. Saya ada satu pertanyaan krusial nih. Kehilangan satu radar, oke, mungkin itu kebetulan. Serangan yang beruntung. Tapi 8, secara bersamaan, ini kan posisinya berjauhan. Terus rudal balistik itu kan ukurannya raksasa ya, berisik banget. Mhm.
Bukannya kalau meluncurkan rudal balistik itu ibaratnya kayak nyalain alarm ke seluruh dunia? Gimana operasi segede ini bisa dieksekusi tanpa ketahuan dari awal? Disinilah kita harus masuk ke anatomi senjatanya. Sumber kita ini ngerinci banget soal arsenal yang dipakai. Mereka pakai rudal balistik berbahan bakar padat. Bahan bakar padat. Bedanya apa sama yang biasa? Beda jauh. Varian kayak Fate 313 atau Zulfagar Bray itu bahan bakarnya padat. Kalau bahan bakar cair, Anda butuh waktu berjam-jam buat mompa bahan bakar ke dalam rudal. Oh, dan itu pasti kelihatan satelit dong. Betul banget, satelit intelijen optik atau thermal pasti langsung nangkap proses itu. Tapi kalau bahan bakar padat, rudalnya tuh selalu dalam kondisi siap tembak. Waktu persiapannya nyaris nol. Jadi sama sekali nggak ada jendela peringatan dini ya? Nol. Hilang sama sekali. Dan yang lebih mengerikan, tingkat akurasinya itu udah nggak diukur pakai kilometer lagi, tapi margin kesalahannya cuma 1 digit meter, di bawah 10 meter. Bentar, di awas 10 meter. Itu berarti mereka nggak cuma nembak asal kena pangkalan militer dong? Enggak, mereka nembak tepat ke antena spesifik di fasilitas itu. Kalau meleset 20 meter aja, rudalnya paling cuma ngancurin tempat parkir atau pagar. Wow, jadi presisinya sekelas bedah gitu ya? Iya, tapi rudal balistik aja tuh nggak bisa memecahkan tantangan simultanitas. Kan lintasan rudal balistik itu parabola, kecepatannya tetap nggak bisa direm atau dicepetin sembarangan di udara. Nah, iya. Kalau jarak 8 targetnya beda-beda, gimana cara mereka ngatur supaya rudalnya ngehantam target pada detik yang sama persis? Ini kuncinya. Mereka mengintegrasiin elemen kedua, drone tempur atau amunisi yang bisa berkeliaran kayak Shahid 191. Oh, drone. Iya, drone ini tuh diterbangin jauh lebih awal dari serangan utamanya. Mereka terbang pelan, ngitari area target diam-diam, terus nunggu sinyal. Jadi drone ini tuh ibaratnya sebagai penyama waktu. Jadi pas rudal balistiknya meluncur dan komputer udah ngitung detik benturannya, Drone yang udah standby di atas target lain itu langsung ngejatuhin diri di detik yang sama persis. ya ampun, perpaduan proyektil kecepatan tinggi sama drone yang nunggu di udara? Iya, itu yang bikin simultanitasnya absolut. Tapi bentar, saya masih agak sangsi nih. Operator radar Israel masa nggak lihat ada sekumpulan drone yang terbang pelan mendekat? Kenapa nggak ditembak jatuh aja sebelum mereka sinkronisasi? Karena ada lapisan ketiga yang publik jarang banget tahu. Dan sumber kita nekenin ini banget. Perang elektronik. Perang elektronik, kayak ngehack gitu. Lebih kompleks dari itu. Operasi ini tuh nggak dimulai dengan ledakan. Dimulainya dengan spektrum yang nggak kelihatan. Jadi, penyerang neken sistem radar pakai jamming dan decoy, umpan. Maksudnya layar radarnya dibikin rusak gitu. Bukan dirusak fisiknya, tapi ditipu. Bayangin Anda operator radar nih. Tiba-tiba di layar yang biasanya cuma deteksi 10 ancaman, mendadak muncul 500 titik ancaman dengan lintasan kecepatan dan ketinggian yang beda-beda. Wah, panik sih. Pasti. Algoritma radarnya kebanjiran data. Komputer nggak bisa ngebedain mana rudal asli, mana hantu elektronik. Dan di detik yang sama, ada serangan cyber ke tautan data. Komunikasi antar stasiun radar diputus. Gila. Jadi pas si operator lagi kebingungan nyoba nge-reboot sistem yang nge-hang, Rudal balistik yang asli ngehantam antena mereka. ini gila sih. Maksud saya tingkat perencanaannya tuh. Cari kelemahan frekuensi, nyinkronin drone, nge-hack data, ngitung presisi rudal. Ini jelas bukan operasi yang dibikin semalam. Oh jelas nggak. Butuh bertahun-tahun buat memetakan titik buta kayak gitu. Ini nunjukin kedisiplinan dan kesabaran tingkat negara yang luar biasa. Iya ya. Dan ini bawa kita ke poin yang bikin merinding dari transkrip ini. Operasinya memang ngancurin besi dan sirkuit, tapi sumber kita bilang, target utamanya itu justru psikologi manusianya. Betul. Dia ngutip mantan komandannya tuh. Teknologi memenangkan pertempuran, tekad memenangkan peperangan. Tekad ya, willpower. Iya. Tekad itu kapasitas sebuah masyarakat buat nanggung beban dan rasa sakit dari konflik demi tujuan strategis. Serangan ke radar ini sebenarnya serangan langsung ke mental masyarakatnya. Karena hidup dalam ketidakpastian itu rasanya lebih menyiksa daripada ngadepin apinya langsung ya kan. Ibaratnya gini deh, buat Anda yang dengerin. Bayangin Anda tinggal di rumah, Anda tahu detektor asap di rumah Anda itu rusak total. Terus tiba-tiba Anda nyium bau asap gosong. Anda nggak tahu ini yang kebakar rumah Anda atau tetangga lagi bakar sampah. Kepanikan konstan tiap detik itu jauh lebih bikin capek mental.
Dan analogi itu benar-benar terjadi sekarang di Tel Aviv secara ekonomi. Ingat, Tel Aviv itu kan bukan cuma kota biasa. Itu pusat saraf finansial, teknologi, pusat pemerintahannya Israel. Jantungnya lah ya. Jantungnya, Pasirene nggak bisa dipercaya lagi. Dan lockdown berubah dari hitungan jam jadi berminggu-minggu, kerusakan struktural mulai terjadi. Bisnis tutup, investasi asing ngerem, sekolah libur tanpa batas waktu, ketidakpastian tuh ngancurin kestabilan sosial jauh lebih cepat dari bom manapun. Dan narasi kayak ayo kita bersatu demi negara itu kan cuma mempan bentar doang ya kalau orang udah nggak bisa makan dan kerja normal. Betul, sumber kita bahkan nyamain ini sama Amerika pasca 9/11. Ingat nggak sistem peringatan warna itu? Hijau, kuning, merah. Oh ya, yang bikin orang was-was terus itu. Nah, publik kan terus-terusan dikasih tahu ada ancaman, tapi nggak dikasih tahu spesifiknya apa. Di Tel Aviv sekarang jauh lebih parah, karena ancamannya nyata, tapi sistem peringatannya mati total. Oke, ini memicu satu paradoks gede buat saya. Dan saya yakin pendengar juga mikir hal yang sama. Pihak yang melakukan ini, Iran, itu kan ada di bawah sanksi ekonomi yang bisa dibilang paling berat dalam sejarah modern, kan? Sangat berat. Terus bukannya sanksi itu harusnya melumpuhkan militer mereka? Gimana ceritanya negara yang kena sanksi puluhan tahun bisa bikin koreografi militer secanggih ini? Nah, ini poin di mana banyak pembuat kebijakan di Washington itu sering terjebak ilusinya sendiri. Sumber, kita ngebongkar realitas ini, sanksi itu memang sangat efektif buat ngancurin ekonomi sipil. Inflasi gila-gilaan, rakyat susah beli barang. Terus militernya? Pas sebuah negara ngerasa program misil mereka itu adalah syarat mutlak buat bertahan hidup, prioritas eksistensial, ya semua sisa kekayaan negara bakal disedot ke situ. Sanksi itu cuma memperlambat pengadaan komponen, tapi nggak pernah bisa mematikan inovasinya. Wow. Jadi mereka rela ekonomi domestiknya berdarah-darah, asalkan akurasi rudal mereka bisa di bawah 10 meter. Tepat. Dan hasil dari pilihan ekstrim itu ya baru aja mendarat di 8 radar tadi. Nah, suksesnya serangan ini tuh bikin situation room di Washington sekarang lagi pusing 7 keliling. Oh, ruang kendali krisisnya Amerika itu ya? Emang dilemanya apa di sana? Sekarang coba bawa kita masuk ke ruangan itu. Jadi sumber kita jelasin sekarang tuh ada 2 imperatif yang saling berbenturan keras. Pertama, imperatif politik. Amerika harus kelihatan kuat dong. Ada tekanan dari dalam negeri dan sekutu buat langsung ngasih balasan masif. Buat jaga muka lah ya. Iya, tapi di sisi lain ada imperatif strategis. Para jenderal militer di ruangan itu tahu fakta pahitnya. Serangan langsung ke infrastruktur Iran itu nggak bakal melumpuhkan kemampuan mereka buat membalas. Tunggu. Amerika punya angkatan udara paling kuat di dunia loh. Masa ngebom pangkalan militer aja nggak bisa ngilangin ancamannya? Masalahnya sistem rudal mereka itu udah disebar, didesentralisasi dan disembunyiin jauh di dalam gunung-gunung batu. Dan yang lebih ngeri, otoritas untuk meluncurkan rudal balasan udah dikasih ke komandan bawahan di lapangan. Namanya Pre-Delegated Authority. Hah, maksudnya kalau komunikasi ke pusat putus, mereka bisa langsung nembak sendiri. Betul. Kalau Amerika ngebom pusat komandonya, komandan di lapangan udah punya izin penuh buat mencet tombol otomatis dari mesin pembalasan itu. Gila, berarti AS nggak bisa asal penggal kepalanya aja. Kalau mereka nyerang gede-gedean, malah memicu perang otomatis yang nyebar di mana-mana dong. Persis. Makanya opsi mereka sempit banget. Serangan kecil kelihatan lemah, serangan besar memicu kiamat regional. Ini nyambung ke satu poin di transkrip yang bikin saya lumayan terkejut sih. Soal kapal induk. Oh iya, itu poin penting banget. Sumber kita tuh nganalogikan kerentanan radar Israel ini sama kerentanan kapal induk AS di Mediterania. Jujur, awalnya saya mikir, ini kejauhan nggak sih? Kapal induk itu kan kota terapung tenaga nuklir, gerak terus, pengawalannya gila-gilaan pakai sistem AGIS, beda banget sama radar statis di bukit yang bisa didatengin drone. Memang kedengarannya ekstrim ya, kapal induk memang gerak terus, tapi secara konsep, arsitektur pertahanan mereka tuh bertumpu pada hal yang sama persis. Yaitu? Radar canggih yang mancarin sinyal kuat buat ngelacak lintasan ancaman. Pertahanan laut AS itu sangat bergantung sama sensor elektronik. Nah, kalau taktik penyerang ini bisa membanjiri layar radar pakai decoy, mutusin tautan data, dan nyingkronin rudal balistik, keunggulan kapal itu gerak beberapa mil tuh jadi nggak relevan lagi. Ya ampun, karena matanya sama-sama dibutain. Betul. Kapabilitas membutakan sensor inilah yang bikin aset militer seharga miliaran dolar itu tiba-tiba rentan banget sama senjata yang harganya jauh lebih murah. Wah, ini bikin merinding sih.
Kalau payung keamanan militer AS aja terbukti punya celah struktural segede ini, pantesan sumber kita narik kesimpulan soal runtuhnya tatanan dunia pasca 1945 ya. Memang arahnya ke sana. 50 tahun terakhir ini, tatanan keamanan di Timur Tengah itu kan dipelihara sama Amerika lewat dua hal. Supremasi militer yang mutlak dan dominasi dolar. Mhm. Tapi sumber kita ngingatin, Washington ini masih bikin kebijakan seolah-olah sekarang tahun 50-an, di mana militer mereka nggak tertandingi. Padahal realitasnya udah geser jauh. Terus kalau AS lagi bingung dan terjebak di situation room, gimana dengan negara besar lain? Rusia misalnya. Mereka ngapain? Rusia, mereka sabar banget. Mereka ngamatin aja. Buat mereka, setiap persenjataan dan perhatian intelijen Amerika yang tersedot ke Timur Tengah, itu adalah sumber daya yang ditarik dari Ukraine. Rusia nggak butuh Timur Tengah yang stabil. Mereka cuma butuh AS kehabisan napas di sana. Masuk akal. Terus kalau Cina gimana? Kalau negara-negara Teluk mulai ngerasa payung keamanan AS ini bocor, mereka pasti noleh ke tempat lain dong. China datang nawarin kemitraan jangka panjang ke negara Teluk dan juga ke Iran tanpa syarat politik apa-apa. Nggak peduli ideologi ya, yang penting bisnis. Ya, pas negara kaya minyak di Teluk sadar pangkalan militer AS nggak menjamin mereka 100% aman dari rudal presisi, secara rasional mereka pasti nyari diversifikasi dong, mereka ngelirik China. Bentar, kalau mereka nyari perlindungan ke pihak lain, ini bahaya buat petrodolar dong. Banget, itu titik kritisnya. Selama ini kan minyak selalu dijual pakai dolar AS karena negara Teluk butuh perlindungan keamanan Amerika. Kalau mereka ngerasa AS nggak sakti lagi, insentif buat pakai dolar eksklusif itu hilang. Mereka bisa mulai pakai mata uang lain. Betul, dan kalau arsitektur petrodolar ini goyah, alat utama AS buat ngendaliin pengaruh global juga ikut hancur. Lembaga kayak PBB juga akhirnya cuma bisa bikin pernyataan tanpa aksi nyata. Wow, jadi dari keseluruhan transkrip analisis veteran ini, apa intisari kesimpulannya? Kesimpulannya ini peringatan keras yang terus diabaikan. Penulisnya udah ngingetin selama 20 tahun kalau kebijakan tekanan maksimum itu bakal gagal. Dia udah nyaranin supaya Iran tuh dirangkul secara rasional, diakui kepentingan keamanannya, tapi saran itu selalu dibuang demi narasi politik yang gampang dijual. Dan hancurnya 8 radar itu adalah bukti tagihan dari kegagalan 20 tahun itu ya? Betul, tagihannya baru aja jatuh tempo. Luar biasa, benar-benar penelusuran yang intens buat Anda semua. Kita mulai dari hancurnya 8 radar, ngebahas teknologi bahan bakar padat dan drone, terus ngelihat gimana itu melumpuhkan kota sebesar Tel Aviv dari dalam, dan ujungnya kita sadar kalau operasi ini ternyata menelanjangi kerapuhan arsitektur keamanan dunia yang udah bertahan setengah abad. Dan kalau ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan setelah dengar ini semua, coba pikirin ini. Silakan. Kalau ancaman militer tradisional yang super besar, kayak kapal induk raksasa bernilai miliaran dolar, ternyata bisa ditahan atau dikalahkan sama senjata presisi yang murah dan terdesentralisasi, Terus pertanyaannya, mata uang apa nih yang bakal dipakai negara adidaya buat pamer kekuatan ke depannya? iya kan? Persis. Apakah ini pertanda kita lagi benar-benar nonton akhir dari era deterrence atau pencegahan militer tradisional? Itu pertanyaan yang bakal bikin kita semua susah tidur malam ini. Terima kasih banyak udah membedah ini bareng-bareng. Dan buat Anda yang mendengarkan, selalu ingat, dunia ini itu jauh lebih kompleks, lebih berlapis dari sekedar tajuk berita singkat di layar HP Anda. Terus pertahankan rasa ingin tahu Anda.